Di sini kita mana? Duh. Tuh. Lu maunya kemana? Kelas. Dibayarin Ernest. Mantap lucu. Satu minggu sejak podcast terakhir kita banyak sekali hal-hal yang terjadi di seputar tim sayangan kita nih. MU ini kayak bukan MU yang kita kenal ya. Kayaknya udah beda banget tuh, En. Bam gitu ya. Hah? Kayak luar biasa gitu loh. Iya. Non-stop gitu loh berita-beritanya. Dari Euro yang tiba-tiba here we go. Iya. Kita tikung Madrid dan nanti kita akan membedah proses ini ya. Proses bagaimana manajemen ini bermain strategis. Luar biasa ya. Punya satu taktik yang luar biasa keren dan cantik lah untuk mendatangkan Lian Euro. Iya, Udah penyelidiki satu persatu. Ini keren ya. Keren. Makanya lama deh ya. Banyak kita videonya lama. Iya, nggak bisa masa ada berita kecil kita komentar langsung. video. Kita eksklusif loh. Ini channel luar biasa eksklusif. Ngerti nggak? Luar biasa sibuk. Dari Euro yang tiba-tiba sudah here we go, sudah main satu match bahkan satu babak 45 menit melawan Rangers dan gue bilang cukup keren banget sih. Oke. Solid, cepat ya, interception juga gila. Gue bayangin dia kalau main sama Martinez bisa gimana, bisa jadi duet baru yang keren ini ya. Tinggal badannya doang lah. Kalau dia bisa cepat beradaptasi di Premier League, ini bisa jadi Varane upgrade 3 kali lipat. Karena mirip tapi jauh lebih cepat. Iya. Betul. Keren lah pokoknya kalau ini Euro. Kemudian ada kita sempat nawar Delete. Langsung tolak 30-an ya, 34 ya. Katanya kita sudah setuju sama Ugarte. Setuju ya ini? Setuju. Personal agree agreement. on personal terms ya. Sama Ugarte. Tiba-tiba muncul bocah dari Kolombia nih, siapa nih katanya? Richard Rios. Siapa itu? Itu bagus Cok Richard Rios tuh. Kemarin Apa waktu sih, final apa? Copa America, gua kan nonton Argentina lawan. Oh, dia inti. Sebelum lawan Argentina tuh gua udah nonton Kolombia lawan yang semifinal tuh lawan siapa tuh? Uruguay. Iya. Bagus banget Cok ini Richard Rios ini. Sumpah. Posisi apa? Posisinya midfielder. Oh iya? Midfielder kayak siapa? CM. Dia bukan DM, bukan AM. Jadi CM dong. bener-bener sentral. CM. Kenapa nggak bilang CM? Bukan DM, bukan AM. Bilang aja CM dong. Susah. Bener-bener sentral. 8, nomor 8. Jadi gini, tau, dia nggak mau ke belakang, nggak mau ke depan. Ya udah itu CM, oke. Di tengah lapangan titik itu ya. Itu namanya ini apa? Agar pembatas. Kemudian Richard Rios ini bener-bener apa ya? Gue bilang ya, mobility-nya. Ini mobile sekali. Ini gelandang yang energik, ya kan? Gue suka deh. Amerika Latin tuh kan terkenal dengan keras. Iya. Terus apa namanya pantang menyerah. Itulah Richard Rios. Gila. Jadi keren ya. Kalau saya bisa simpulkan ya, Hendra ini tiba-tiba nonton nih iseng-iseng, nonton Kolombia Uruguay satu match, cukup notice lah, main ini cukup terlihat lah. Kemudian final nonton lagi, Argentina. Ternyata di saat yang bersamaan manajemen MU juga nonton. Iya betul. Apa jangan dia manajemen MU? Dan langsung make a move. Tapi kita nggak tahu ini beritanya bener atau enggak ya. Kita memang ada scoutnya katanya nonton juga kan. Gitu final Kolombia lawan Argentina. Cuman terpantau menonton doang. Tapi nggak tahu beneran tertarik atau enggak. Oke. Gitu loh. Kemudian ada berita lain lagi. Pelistri katanya mau dijual. Kayaknya harus ini. Tiba-tiba Sancho yang PSG. yang harapan kita sebagai fans MU, Rashford yang ke PSG dengan harga 80 juta. Ternyata sempat switch ke Sancho, susah ke Bruno ini semakin membingungkan ini ya. Nggak katanya Bruno nggak? Ya. cuman menghargai aja. Ya, cuma menghargai. Siapa nggak menghargai Bruno kan? Ya. Oke, kemudian ada lagi apa lagi ya berita terakhir itu? Amrabat resmi untuk tidak diaktifin. 20 juta euro. Klausul pembeliannya 20 juta euro, tapi MU tetap open untuk opsi peminjaman lagi ya. Iya, atau ya lebih murah Atau lah. lebih murah, nego 10 juta di diskon 15 gitu loh. Gila ini. Manajemen. Macam apa ini? Dan ada lagi katanya mau nikung AC Milan untuk Yusufa Fofana. Pemain yang pemainnya sudah aku suka sebut gitu ya? Sebelum bursa transfer. Ya. Ini gila, manajemen ini benar-benar itu yang aku suka. Iya. Gitu loh. Jadi mereka tuh sudah udah punya ada opsi. Ya kan? Udah banyak opsi, benar. Personal agree itu gampang. Betul. Agreement personal tuh sangat-sangat mudah. Betul. Lu mau nggak join gua? Iya. Oke, gaji segini, 5 tahun, oke, deal. Oke, gua tinggal nego, lu oke, gua tinggal nego sama klub lu. Iya. Ya kan, tinggal klub lu rempong nggak ini, ribet nggak? Ya kan. Selama ini kayak Ugarte kan udah lama kan personal agree, udah
gampang lah, Iya. udah oke lah. Klubnya ribet. yang ribet. Nah sekarang ada opsi Sancho nih, Sancho. lu udah Sancho. Ya, harganya sama kan, kurang lebih 40 Kurang lebih kan. 40-an kan? Barter beres dong. Iya, tukar gabruk Harusnya. aja, tukar gabruk. Tukar guling dengan Kan tukar guling. Saya tukar guling, pemain tukar guling. Langsung dengan apa Pemain. add-on gitu loh, ya kan? Kalau Sancho di PSG juara Ligue 1 sama UCL atau UCL tembus ke final, dan gue dapat berapa? Kalau Ya, UKT di tinggal MU, ya kan? add-on-add-onnya aja lah dimainin. Add-on-add-onnya dimainin Iya, gitu loh. iya. Saling win-win lah, Iya, ya kan? iya. Harganya kurang lebih sama kan, kurang lebih 40-an. Dia mau Sancho, kita mau Ugarte. Nah, Udah, enak barter kan aja harusnya beres. kan? Tapi kalau nggak mau, kalau lu nggak mau, ya nggak apa-apa. Aku Nggak masih apa. ada opsi lain. Iya. Richard Rios masih ada, Fofana Fofana masih masih ada. ada. Terus siapa lagi? DM yang diincar kemarin. Udah 2 itu aja ya? Ya Nama udah. yang muncul ya? Iya, iya. Rabiot mungkin nggak? Gue nggak mau sih. Nggak mungkin ya. Rabi itu udah Aneh ke, sih, sampah sih. ke Arab aja lah. Ada. Maknya kan doyan itu kan, duit kan. Ya udah, ke Arab itu paling cocok untuk Rabi. Nggak. Habis Itu enggak. bener-bener manajemen yang pinter. Ya, ya. Itulah manajemen yang tepat. Saset, gitu loh. saset gitu loh. Lu tuh punya opsi banyak, lu nggak mau, nggak apa-apa. Bukan kamu tok kok Iya, iya. opsinya. Gue masih ada yang lain. Ini loh, rencana gue tuh banyak. Iya. Gue nggak mau nungguin lu. Betul. Gitu loh. Ngomong soal manajemen, gue kutip sedikit ya statement dari Dan Ashwood kemarin. Tujuannya adalah untuk sekali lagi menjadi salah satu klub terbaik di dunia. Keren ini. Dennis Wood. Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam. Namun bersama Omar dan timnya, kami tidak akan berhenti sampai kami mencapai tujuan itu. Don Omar. Omar dan timnya. Emang dia bukan timnya berarti. Itu yang gue bingung ini. Branding, Cuk. Mereka nggak mau tidur tau. Gila, Sakit, Cok. Bang. Oke, Hen. Satu lagi pemain yang masuk dalam radar bursa transfer beberapa hari ini. Cidobi Martins. Cidobi Martin. Gila ya. Ini spesial apa pemain ini, Cok? Tiba-tiba kok bisa Lu manajemennya nonton bisa membuat manajemen MU bisa membuat pemain ini tiba-tiba membelot dari Arsenal dan tertarik ke MU. Kan nggak mau perpanjang kontrak kan, Heeh. nggak mau kontrak profesional ke Arsenal ya, kan, ya, otomatis kan free kan, dan dia termasuk aset panas nih, Betul. ya kan? Dan dia sudah dari Arsenal nggak memperpanjang kontraknya profesional di Arsenal, dia ngunjungin Carrington, Iya. kayak terkesima gitu loh, wah ini prospeknya bagus nih di Ya, ya. tangan Omar dan kawan-kawan ini, kayaknya bisa Langsung. bisa jadi dapat lagi nih. Gue cari kan, ini siapa ini orang kan? Iya. Lu nonton nggak? Nggak nonton. Nggak, gue baca-baca aja. Kenapa dia diincar Diincar. MU? Heeh. Buset, dia kemarin terakhir tuh dia nyetak 9 gol, 10 gol, Pak. iya, betul, lawan betul. Liverpool. 14-3 skornya. Betul. Oh iya? U16 Dia tuh- Arsenal lawan Liverpool. Dia Dia nyetak banyak 10 gol aja. banyak laga tuh ya, nyetak hat-trick Iya. lah, 5 gol, ada yang 6 gol, Terus gila Pak. baru-baru ini nyetak 4 gol versus Crystal Palace, Crystal Palace, 4 ya. gol Fulham, 5 gol West Ham United, 7 gol versus Norwich City. Gila. Pokoknya di tim U18 dia masih U16 kan. Itu pun dia sekarang katanya udah main di U19 sama U21. Dia baru U16 sih. Umur 16 tahun, tinggi udah 187. 87 iya. 187. Iya, Jo. Dia perkembangannya tuh kayak lebih menonjol gitu loh dari yang lain. Seakan-akan dia tuh umur 16 tapi badannya Secara udah postur udah gede banget. Secara postur dia udah 20-an, udah matang duluan. Ya katanya mateng duluan dia. Heeh. Kayaknya dia harusnya main basket lebih tinggi lagi. Iya, kayaknya. Kayak Jadi bol-bol. 16 tahun coy, 187 badannya. iya, Anjir. kayak Lamine Yamal gak sih? Lamine Yamal tuh kan juga dia dianggap dewasa duluan kan. Iya. Jadi ketika dia umur 12 atau something gitu, oh ini pemain udah dewasa duluan cara permainan loh ya. Iya. Sehingga dia umur 16 tuh sudah paling menonjol. Iya. Tapi gue lihat Bukan kemarin- umur 16, umur 15 tuh dia udah paling menonjol gitu loh. Tapi kemarin gue baca di Instagram juga cewek itu katanya sekarang usia pubernya dipercepat ya katanya. 12. Biasanya 12 sekarang 9 tahun. Ya, Apakah ini begitu efek ya. ke ini? Hormon makanan, semuanya. Makanan ya? makanan. Ngefek ya? Oke. Sama susu-susu gitu mungkin ya. Keren, Cuk. By the way, Euro itu Nes. Kalau kan kemarin bilang kalau bahasa Belanda, ternyata bener loh Ernest. Iya. Cuma balik aja. Bahasa Belanda tuh R-nya Yang di depan yang nggak dibaca. yang depan nggak dibaca. Ya, Berarti ya. Wood Wood Van Van Nistelrooy. Nistelrooy. Nah, kalau bahasa Prancis Euro itu R-nya nggak boleh Euro gitu, nggak boleh. Euro. Loh, serius. Gak penting anjing gak penting. Nggak boleh gitu. Ya Dia- tetap aja kita pasti baca ngomongin Leni Yoro lah. Gak Tapi mungkin dia kita Leni Yoro. Gak mungkin kita Dia nggak ngomong noleh gitu. loh kalau di Bodoh siapa yang manggil anjing. Lu bayangin, kita nih ada tabungan nih, berangkat berempat, minta tanda tangan, Leni Euro lewat, lu gimana ngomongnya? Leni Euro, Gak usah ngomong. Gak usah ngomong Yoro. Leni. Leni ya? Leni dong. Kenapa Leni ya? Kalau gue tau Leni. mungkin gue banyak. Leni kan itu cewek ya. Keren Cuk, Leni Yoro Keren. keren. Gimana penampilannya Euro? Nes? Aku main lihat 4 menit ya full ya. Ya. Babak kedua begitu lihat pergantian mainnya
wah diganti semua nih. Saya tidak lihat lagi. Iya, sama. Tidak ada yang saya pedulikan ya. Tapi Harry Amos. Harry Amos gila. Ya. Kalau babak pertama itu yang mencuri perhatian ya. Kita ngomongin Rangers ini dulu nih. Rangers. Amat ya, berbahaya di sisi kanan. Reniero, sama Harry Amos. Harry Amos bawa 2. Babak pertama dong main. Nggak ada. Sorry, yang pertama. Babak pertama sih lumayan tuh juga tuh. Murai. Terlalu banyak back pass bahaya juga back passnya dia. Ya Murai kan. Murai. Menurut gue lumayan sih tuh. Enggak sih. Harry Amos sih menurut gue. Gue secara keseruan tim babak pertama gue suka sih. Iya, bagus kok. Apa sih Amatnya makin tajam ya? Amat gila. Gila Pak. Padahal kita musim lalu ini gak yang pramusim itu juga main kan? Gue bilang nih macam apa ini cuy, jago dari mana sih? Dia baru beli musim lalu kan? Enggak, Amat itu sama Cavani. Dari Atalanta. Oh tapi yang nggak dapet Sancho akhirnya dari terakhir dapetin Cavani gratis sama Amat dari Atalanta 40. Oh, bukan 60 ya? 40 juta euro. yang pramusimnya dia main itu kapan? Musim lalu atau 2 musim lalu ya? 2 musim lalu kayaknya. Oh yang Musim lalu pokoknya masih berkutat cedera pokoknya. Oh yang 2 musim lalu tuh pas gue main kan nih main apaan? Gak bisa ngapa-ngapain. Lu menyepelekan. Dia kan emang gak bisa ngapa-ngapain kan? Amat. Terus akhir musim main bagus. Pramusim ini gila Pak, lumayan loh. Gue udah Baru bilang satu itu gol. Makin tajam ya. Messi Pantai Gading. Loh, tapi cara dia bawa bola tau. Maksudnya dia tuh berani duel. Ya, berani. Dengan postur sekecil itu dia tuh berani duel. Itu yang aku suka. Gak kayak Anthony ya. Anthony itu gocekannya berhasil banget. Di tempat. Tapi ya di tempat. Iya. Gitu loh, gak kemana-mana. Iya. Dia kalau duel kalah. Iya. Adu lari kalah. Iya. Gitu loh. Beda sama Amat. Amat tuh pakai otak. Iya. Iya, betul. Dia adu lari bukan adu larinya. Bolanya deket di dia. Iya. Itu yang buat lawan itu kalau mau ambil bolanya dia pasti mau nggak mau nge-fall. Iya. Gitu loh. Dan dia nggak melulu di tekuk ya. Tekuk ya. Dia betul. nggak melulu tekuk. Iya. Dia kadang-kadang lurus aja tuh. Makanya yang kemarin tuh ada peluang juga kan. Yang dia dari sebelah kanan. Whitley kan. Disamber Whitley terus tapi kena backnya lawan yang dong. dia benar-benar dari sebelah kanan dia dapat udah di dekat corner. Iya. Dia bukannya tekuk ke dalam, keluar dia malah Masuk ke garis. dalam kan. iya. Akhirnya corner kan. Iya. Ya kayak gitu Whitley ada variasi. Itu umpannya Amat ah? Seingatku Amat. Tahu yang ke blok Sepak backnya Amatnya tuh. ke blok Harusnya backnya gol itu. Harusnya gol Betul, kalau nggak itu. ada. Kalau nggak ada backnya gol itu. Ya. Amat bagus. Amat bagus. Tapi Mount juga gue suka loh. Ya lumayan. Mount work rate-nya gila loh. Work rate-nya gila ya. Di mana-mana loh dia. Dia ibaratnya ya di sebelah kanan ada, kiri ada, di depan juga ada, belakang juga ada. Nah makanya itu Muter terus, Pak. mungkin kalau dia bisa, mungkin role sebenarnya adalah backupnya Bruno ya. Bayangin kalau Bruno tidak dipaksa main terus, even di Carling Iya. ataupun di Carabao ataupun di FA, mungkin dia bisa lebih baik lagi di Premier League maupun di WL ya, secara Paling nggak stamina, ada- fisik dan lain-lain. Ada backupnya ya, yang Iya. mainnya ngotot dan se-energik Iya, itu. iya. Iya, Meskipun terus- mungkin secara visi sama Ya, trupas-trupasnya jauh kalau- mungkin ya masih beda. belum. Kalau ya. Cara mainnya beda. secara visi ya jauh sih sama Bruno. Cuma ada kehadirannya dia tuh loh. Iya. Ya. Defend untuk nyerang dia selalu ada gitu loh. Dia tuh pinter intercept. Iya makanya Mau itu pinter baca intercept. gerakan bola ya. Betul, baca serangan juga pinter Iya. dia. Tapi Jadi, kalau ngomong pinter intercept sama pinter baca serangan ya Euro lebih pinter sih. Euro Oh bagus. iya. Ada kemarin yang satu pergerakan strikernya tuh dia cepat sekali ya. Iya. Iya, Langsung Cepat di-tackle. sekali loh ini orang. Langsung di tackle. Yo, tapi ya lawannya juga Iya. nomor 9 itu siapa? Dresden Teres atau siapa? siapa sih? Dresden atau siapa? Iya. Ya nama tidak populer Iya. dan tidak Tapi- semenakutkan Tapi itu balik lah. lagi dia 18 tahun coy. 18 tahun ya. Iya. Yang aku suka dari Euro itu apa? Berani sama bola. Iya. Iya. Ya kan? Tenang banget. Nyaman dia. Ya nyaman sama bola. Terus yang gue lihat itu si Collier. Ya, Yang Tommy awal-awal Collier. gue chat kan di grup kan, ini main the next McTom nih, gue yang kasar mulu mainnya kan. Ternyata enggak kan? Tapi pas gue liat sama mama, boleh Bagus. juga dia antisipasi counternya bagus ya. Visinya bagus juga. Iya kok, Iya, iya, antisipasi iya, counternya iya, bagus. antisipasi loh dia. counternya bagus. Gua bilang, boleh juga. Itu nih. bahasa bolanya apa ya? Antisipasi counter tuh. Apa tuh? Intercept, Ball, Cok. ball retention. Enggak, dia Boleh maksudnya intercept, enggak melulu, ya interceptnya oke, cuma dia begitu bola ke orang itu dia langsung tutup gitu loh. Ya. Jadi nggak ada kesempatan buat passing Ya. ke depan gitu loh. Boleh juga. Bodinya gede juga, Gede, gue pikir tinggi. kecil, Cuk. Makanya tinggi besar. Tinggi besar, Pak. Gue bilang McTominay itu jual udah. Iya. Dia udah mau 28 tahun kayak gitu-gitu doang mainnya. Udah nggak kemana-mana Cok McTominay. Ya, tapi Collier ini gue liat ya secara teknik apa, Ya masih mentah. masih mentah sekali Masih lah. mentah. Tapi kan Tapi udah oke masih lah. muda lah. Masih muda lah, Ya kan? masih oke lah. Daripada lu mempertahanin McTominay, ini pemain nggak naik-naik. Iya. Gitu loh. Iya. Ya mungkin musim depan itu dijanjiin Ten Hag kayak Kobe Maino, yuk bakal tak promosiin. Tapi kalau masih ada ini McTominay, ya cadangannya yang masuk ya McTominay bukan Iya. Collier gitu loh. Jadi Iya. menurut gua jual. Kalau mau ganti sekalian. Terus yang Kayak gue Erikson juga jual udah. liat AWB kayak mesti ganti emang deh. Mesti jual ya. Katanya Frimpong loh. Masa?
Gak percaya. Enggak percaya gua. Kalau Gila lu Frimpong duit dari nggak mana percaya. MU? Maksudnya gini loh. Banyak, Kalau AWB itu keluar, ada kemungkinan MU datengin bek kanan dong. Mas Rowi tuh. Nah, Mazraoui atau Frimpong katanya. Frimpong itu klausul pelepasannya cuma 34 juta, Pak. Tapi lu ngomong gak percaya. Murah, Pak. Leni Euro tuh 10 hari setelah berita debut loh, Pak. Iya, Iya. cepat sekali. Iya. Cepat sekali. Karena dia siap. Pemain yang siap kan nggak ikut Euro, Iya. nggak Iya. mana-mana. Jadi dia dianggap siap. Manajemen dari Euro mulai muncul sampai debut pakai baju MU 10 hari, Pak. Iya, secepat itu ya. 10 hari. Iya, mana pergerakannya kita itu sat bener-bener cepat gitu loh, nggak Tapi kayak dulu gitu. Kalau Frimpong tak rasa bukan negosiasi yang mudah sih. Kalau Frimpong. 34 juta doang loh klausul pelepasannya. Tinggal di klausul di rilisnya dibayar, jebret, Dan pemainnya mau. personal term selesai. Tentu pemainnya mau masalahnya. Mereka tuh udah komit tuh Leverkusen sama Sabi itu udah Madrid, personal agreement itu. Iya, sama- Satu musim bareng-bareng lagi juara target satu piala lagi matiin karir Harry Kane udah baru. Harry Kane pensiun mereka pindah semua. Ke Itu Madrid, misinya iya. misi Ya, Leverkusen bisa itu. jadi, bisa jadi. Apa lagi? Terus Apa lagi? Siapa ya? Amas gue suka. Mas, gue liat Hamas ya. Ini kayak apa? Regenerasinya Luxio. Iya Pak. bener. Cara mainnya loh. Bener. Mas, Luxio waktu dulu 17 tahun, 18 tahun didatengin MU kayak gitu. Kayak men. gitu, be. Cepet Berani lagi. nosok, Cepet, ya kan? iya. Berani dribble, Iya, iya, iya. crossingnya juga oke. Iya, Model, iya. lu lihat nggak model-modelnya kayak pantatnya jentit-jentit gitu. Iya, pokoknya bisa Kecil-kecil, nyelip-nyelip gitu loh. iya. Dan cepet Kecil-kecil. lari ya, iya. Iya, Inggris kan? Kecil-kecil gempal-gempal gitu. Inggris kan? Inggris. Hari Hamas tuh Wales Inggris gak kan? sih? Gak tau. Great Britain tapi Wales kayaknya. Coba cari Hari Hamas. Kalau nggak Wales ya Inggris. Pokoknya Great Britain. Amas keren sih, keren. Hamas oke. Oke banget sih. Babak Babak kedua, 2 Hamas sama Wilfish gua. Wilfis. Wilfis gue suka. Bagus sih itu Wilfis. Wilfish. Ya gue dulu nggak suka. Kapan juga ya gue liat pas musim juga gue nggak suka nih apaan back. Wilfish. Sekarang makin gede juga dari. Soalnya Wilfish dipinjemin ke Hibernian. Oh, Selama apa itu, semusim. Cuk? Scotland ya? Scotland. Scottish Oh, Premier Inggris kan? Inggris ya Hari Hamas. Bentuk-bentukannya kayak delit ya. Betul. Iya delit ya. Kayak gelik delit, betul. Cuk. Betul. Dia Boleh dipinjemin juga nih gue back gue. ke Hibernian Scottish Premiership dan bermain 33 atau 34 pertandingan. reguler Jadi ya? termasuk Ya, reguler kan, reguler, iya. termasuk peminjaman yang berhasil Ya, gitu ya. loh. Dan dia menghadapi Rangers udah 4 kali. Jadi maksudnya dia udah tahu Scottish Ya, ya. Premier League, maksudnya Ya. awam untuk main gitu Keren, loh. keren. Gitu. Ya, benar-benar Wilfish Termasuk ya. peminjaman pemain yang berhasil. Ya, Wilfish ini. Dia reguler bermain. Iya. Bukan sekedar cuma dipinjemin terus nggak ngapa-ngapain. Kemarin gue suka sih liat mainnya MU lawan Rangers sih. Wilfish oke. Babak pertama itu Babak pertama gue suka kita banget. kayak nggak bisa dikonter ya. Kita Iya. begitu kehilangan bola. Cepat. Ya ada sih beberapa kali peluang, cuma ya si Lenioro sih Ya. keren sih. Walaupun kita masih terlalu dini sebenarnya buat nilai ini orang gimana ya. Masih satu match. Iya. Aku nggak mau overhype lah. Overhype. Tapi gue cari tahu kan kenapa MU, Madrid, Liverpool tuh Mengincar dia. ngincar dia ya. Nggak taunya tuh dia musim lalu ya. Musim lalu tuh dia secara passing di antara U21 pemain U21 di 5 top league lah. Itu di nomor 1. Passing terbanyak loh ya, 1.700. Tapi bukan cuma kuantitinya doang, dia Persentase. passing akurasinya juga nomor 1, Pak. Berapa persen? 90-an sekian lah. Bagus berarti. Nomor 1 juga di antara U21 tapi ya di perbandingannya U21 ya di 5 Lima top negara lah, 5 Liga top Eropa gitu ya. Eropa ya. Terus aerial dual wins-nya nomor 2. Dan aerial threat kalau gue baca, kalau nggak salah. Iya. Ariel threat. Aerial threat. Jadi kalau Corner gitu. corner kita dapat set piece, dia tuh cukup mengancam di udara. Nomor 1 juga kalau nggak salah yang di Iya. Euro. Terus dan dia 4 besar tackle, sukses tackle. Gokil Pak. Kalau lihat tackle-nya kemarin bagus sih, bersih sih emang. Dan dia tuh tipe mainnya beda sama si ini Martinez. Kalau Martinez kan udah nggak pakai banyak mikir langsung hajar kan. Kalau nggak, kalau dia lebih sabar, lebih nunggu dia, lebih nunggu momen. nunggu kebobolan dulu. Makanya dia secara speed oke, Iya. secara passing oke, apa ya, ketenangannya oke. Itu tau mirip siapa? Mirip Van Dijk sebenarnya. Makanya that's why gue rasa kenapa Liverpool pengen ngincer dia. Karena Van Dijk udah 32. Iya, Iya. pengen regenerasi. Iya betul. Mirip katanya banyak yang bilang dia mirip sama Van Dijk. Van Dijk. Cara mainnya. Cara mainnya. Gaya mainnya. Tapi Van Dijk juga tipe yang bukan yang khas robot kan. Iya. Kalau rebutan dia Flamboyan lah. baca aja Iya, kan. betul. Tunggu momen dia baru ambil bola. Back yang flamboyan. Tapi lebih Keren cepat sih. Euro lah aku bilang daripada. Ya. Dia lebih Usia. cepat, lebih cepat. Ya mungkin usia juga ya. Selisih 14 tahun coy. Dan dia memakai nomor 15 tau. Keren ya. Mantan Fidik bro.
Idola lu. Tapi yang gue kecewain dari Euro sih interviewnya sih. Siapa pemain favorit lu? Pemain Prancis favorit lu? Rafael Varane. Gampang dong. Terlalu mainstream lah. Siapa pemain MU favorit lu? Rio Ferdinand. Mas kayak lu niat interview. Yang lu sebutin tuh satu pemain yang baru pensiun baru keluar dari MU, Prancis juga. Atau legend MU. Very easy to answer gitu loh. Terus yang kedua Rio Ferdinand, pemain MU yang ikut ya dalam lingkaran manajemen untuk meng-hijack dia dari keputusannya dipengaruhi dia. Ada peran Ferdinand nih, telepon baca-baca dulu nih berapa puluh menit lah gitu kan untuk meyakinkan si bocil ini kan. Kayak Lenny Yoro tuh gak paham MU sebenarnya. Iya sebetulnya. Bisa lihat lah ya, kita bisa lihat dari interviewnya dia ya. Amazing, incredible tapi, apa. Kayak kurang. Iya betul. Kita harus akui lah. Jawaban dia tuh template. Jawaban dia tuh template. Tapi disitulah hebatnya Omar Berada, Pak. Itu bisa peran ya? dia yang ibaratnya dia yang negoin si Lenny Yoro kan langsung kan. Terus bayangin Madrid ngincer kan ke Madrid kayak tai ya dia ngincer pemain ya. Ya dia bilang gue mau sama lu nih. Cuma gue kasih proyeksi lah lu bisa menang champion, lu bisa jadi back terbaik dunia. Gitu-gitu kan biasanya gitu kan. Tapi kita gak ada dana nih. Ya kan ujung-ujung dia suruh pemain yang berkorban kan. Iya betul. Biasanya gitu kan. Davis juga gitu kan. Ya makanya kayak gitu kan. Terus dia bilang ya udahlah ntar ini abis ini nih bakal banyak tim yang nawar lu dengan harga tinggi nih. Lu harus bilang manajemen lu mau main di Madrid doang ya. Kayak gitu kan anjing ya. Iya betul. Kan? Banget Cuk. Dia yang kere suruh itu ya. Iya dia udah kayak kasih proyeksi. Wah, Madrid tuh bakal jadi mega besar lah, bintang lah segala macam. Jarang sini jaminan juara lah apalah. Apalagi Madrid melihat cara dia tuh berhasil bahkan untuk seorang superstar Kylian Mbappe. Iya. Bocil kayak kalian. Ayo, Cuk. Enggak anu sama gua, bye. Iya. Iya, Cuk. Tapi ya itu pinternya Papa Perez memang. Itu, Cuk. Enggak maksudnya ya. Tapi memang. Dia kali ini kesel di pemain MU, Bro. Nah, itu berarti Omar Berada gila lagi, Bro. Tapi memang katanya kan memang si Berada ini kayak salah satu langkah pertama yang dia buat di MU adalah memang dia mau datengin si Euro ini, dia mau ngalahin Madrid. Iya. Bet untuk ngebet buat si pemain ini ya, dia mau ngalahin Madrid diambil Euro, harus dapat dia katanya. Dan sebenarnya kerta awal ya. Iya. Kerta awal ya. Lenny Yoro ini juga sebenarnya penting banget buat Madrid ya, karena backnya Madrid juga banyak yang cedera kan. Iya, Militao cedera. Alaba juga rentan cedera udah. Siapa yang kemarin tuh di Liga Nacho udah pindah. Nacho pindah juga panjang. Sebenarnya malah jadi pengen siapa Tchouaméni atau Camavinga yang jadi back biasanya. Camavinga ya. Rudiger masih ada. Rudiger. Satu lagi siapa? Vallejo kan. Pemain mudanya kan. Oh ya Vallejo masih ada ya. Ya paling Vallejo sama Rudiger doang ya. Iya Rudiger. Paling sisanya ganti-gantian antara yang cedera-cedera. Ya makanya ini sebenarnya Lenny Yoro ini sebenarnya penting juga buat Madrid sebenarnya. Betul. Keren sih Berada, Cuk. Davis kayak gitu juga tuh. Berada keren. Tapi Davis itu pasti dari statementnya CEO-nya Munchen udah pasti terletak itu Pak. Iya, ditunggu sampai musim depan gratis gua ke Real Madrid. Atau mungkin kita butuh back kiri. Omar Berda, oke. Gua kalahin lagi lu. Davis ke kita ya. Davis ke kita. Mungkin. Ya kan bisa jadi loh. Keren sih, keren. Gila. Kalau soal pemain penambahan back kayaknya perlu lah. Sangat-sangat perlu. Tambah satu lagi. Ya. Delit dulu atau mungkin ada nama-nama lain yang tiba. Sekarang kan yang paling dekat ke kita kan 2 nama ya. Ugarte sama Delit. Yang lain cuman mungkin menurut kan ada tiba-tiba nama lain kayak Euro lain tiba-tiba muncul dan deal atau gimana? Soalnya ini beritanya kayak Ineos ini bahkan menggocek seluruh wartawan yang ada, Pak. Bingung ini wartawan punya biasa kita beritanya sama semua ini bisa hari kedua wow. Iya tiba-tiba Mas Rawi. Serius nih Mas Rawi. Tiba-tiba siapa lah. Munchen nggak mau ngelepas ini. Tel ditawar kan aneh ini ya pergerakannya ya. Hingga piye sih? Hingga piye? Iya punyanya itu loh. Siapa? Piye, Cuk. Piye. Hingga piye sih punyanya Leverkusen itu loh. Hingga piye? Iya. Loh kayak Tah kan udah tua, 28. Hingga piye masih 24. Oh. Masuk lah. Kaki kidal. Back tengah kaki kidal. Kita butuh loh back tengah kaki kidal. Sebenarnya ya. Kalau Brand White udah gak mungkin dijual ya? Brand White itu MU kan kekeh gak mau di atas 50 kan. Dan Everton juga katanya udah gak mau jual lagi ya. Dan iya tetap kalau mau ambil 70. Dia menganggap nilainya Brand White itu sama kayak Gvardiol. Sama kayak Gvardiol mata lu yang Gvardiol dari mana, Cok? Iya, Cok. Dia bukan tim inti Inggris. Kalau Gvardiol kan memang bawa Kroasia ke semifinal. Betul. Gila, Cok. Tapi dengan pemain Euro menurutku berarti nggak perlu. Brand White. Lebih murah soalnya. Aku pengennya Delik.
Pengennya De Ligt aku. Karena jadi backup, Delik masih backup masih ini. Kalau Bradley itu pasti minta inti juga. Wah, Iya sih. mau sikat-sikatan Euro udah pasti inti. Maguire di mana terus? Antara Maguire sama Lindelof, menurutku Maguire dipertahanin. Tetap butuh Backup lah ya. bukan homegrown juga. Selain backup juga homegrown. Evans. Evans sudah perpanjang kan? Udah perpanjang. Evans itu udah pasti backup. Iya sih. Evans tuh. Aduh. Ya, Evans. Tapi perlu penambahan back tengah atau lagi itu perlu. Setidaknya bisa Karena kita harus rombak betul Iya, back iya. tengah. Parah Pak. Parah. Maguire Lindelof tuh parah sekali. parah. Sekali. Iya. Udah, harus dirombak memang. Dan itu pinternya ini Pak memang. Dia tuh mengerti gitu loh. Kayak manajemen sebelumnya setol badut mereka itu nggak ngerti kalau masalahnya tuh ini. Iya. Ini langsung di pem Ya lu bayangin, sama ini. coba pas Omar Berada diganti ke itu siapa? Richard Arnold. Nah, Richard Arnold. Mungkin nggak? Yoro mau. Mungkin nggak? Ya mau kalau gajinya gede. Langsung dikasih 300.000 gitu kayak Sancho gitu kan. Langsung dikasih 300. Mau pindah. Sekarang, Tapi memang kalau aku lihat ya, pergerakan MU menawar pemain-pemain muda ini cukup make sense sih. Karena paling gajinya berapa sih? 75.000 paling. Euro. Cepet Euro katanya 160. 100 enggak. Penggo. Euro Penggo. Tahun kedua Nopek. Tahun kedua apa? Oh, Bukannya- ada kenaikan signifikan. Tinggi juga ya. Bukannya 30 Tapi juta. tapi cuma 5 tahun. cepet kecil tuh. Yang katanya murah itu Zixi. Itu cuma 56.000 per minggu. Berarti Zixi itu murah? bulan 200. Katanya loh ya, gua bacanya, nggak tahu ada simpang siur. Katanya Zixi itu antara 120 sampai 150. Gua baca di media lain juga katanya cuma 56.000. Kalau bener 56.000 itu gila sih. Iya. The best. Aku sempat baca Euro tuh 75, enggak ya lebih dari 75. Ya gue juga berharapnya seperti Euro itu. gue baca kok 30 juta per 5 tahun itu ya. Dia 5 tahun kontrak kan? 5 tahun, berarti 6 juta. 6 juta bagi per tahun. 12 berapa? 6 juta bagi 12 500. Pokoknya 500 per bagi minggunya 12, 125 ya. Iya. 115 Ya oke, masih Ya, oke. 15. Masih oke. per minggu. Terus siapa kalau back gua kepengen delik sepakat sama Kenny. Iya. Karena apa? Murah Dia ya, tuh pengen ke gajinya. MU. Kedua dia mau turun gaji. Gajinya dia di Bayern Munchen tuh 260. Oh iya? 260 Dia mau ribu. turun separuh paling enggak. Oh iya? 130 sampai 150. Gila. Pemain kayak gitu yang kita ambil. iya. Itu loh kayak gitu diambil. Dia benar-benar gue pengen kerja sama lagi sama Ten Hag, gue pengen ke MU. Ya karena mereka juga tahu ya, manajemennya udah berubah semua nih di MU nih. Prospeknya kita tuh Prospek, lebih. iya. Kalau sekarang gue lihat paling menarik MU. Iya. Prospeknya MU ini paling menarik dengan kayak Avenger kumpul gitu loh. Sorry to say ya, kita bandingin sama Solid. tim Premier League lainnya ya. Ya. City itu di bursa transfer kali ini bahkan nggak beli tapi banyak rencana kehilangan pemain. Iya. Pesan lah tiba-tiba De Bruyne ke Arab Ke lah. Arab Tapi ya. di itu kan nggak jadi kan si Nggak jadi. Tapi kan maksudnya pergerakannya kayak sekarang belum terlihat. Ya. Savinho. Paling terakhir Savinho satu doang Savinho sama terakhir Eze yang mungkin di Iya, City. iya. Liverpool malah Kubo, Pak. Iya. Katanya. Iya, Kubo ya. Itu jadi backupnya salah, rada-rada aneh. Chelsea udahlah, saatnya apa ini? Dia beliin pemain-pemain lagi aneh-aneh, Cok. Aneh-aneh, Cuk. Sumpah Chelsea ini. Telepon tak tantang gak berani. Kok gue Edwin ya. Ya ini caknannya Chelsea itu tidak berani, guys. Kayak tantang taruhan. Sumpah aneh Cok Chelsea ini, Cok. Beli kayak pemain-pemain dari Atalanta United apa dari Oh ya? Brasil. Lagi loh. Ada nambah 2 atau 3 pemain dari Balik lagi. Atalanta United, iya. satunya ada lagi dari Brasil berapa gitu loh, nggak jelas Cok ini. Nggak jelas. Terus abis itu dipinjemin langsung ke Iya. Strasbourg lah apa, nggak jelas Cok. Ya kayak Dipinjemin. caranya musim lalu kan. Lo dari dulu Cok Chelsea itu. Oh dari dulu lagi. Lo tahu nggak kan yang dipinjemin ke Eredivisie itu? Van Ginkel. Narko. Mana sekarang? Nggak pernah main tuh, Pak. Mana? Ayo, nggak pernah main sama Chelsea. Sekarang udah pensiun kayak Van Ginkel. Terus siapa lagi yang kayak kakak itu? Paison. Lucas Piazon. Piazon. Mana? Mana? Banyak sekali Cok pemainnya Chelsea itu. Even fansnya sendiri kayaknya udah lupa Cok sama pemainnya. Iya. Saking banyak ya. Kennedy. Ya kan masih ada kan namanya Kennedy. Itu dipinjemin ke La Liga kemana nggak jelas Cok sampai sekarang gimana. Kalau Hudson Odoi itu juga di banyak banget. Hudson Odoi. Nah, sekarang mana Cok? Di mana? Beli Bayern dulu. Nggak jelas. Jangan di mana di Inggris sih. Nottingham ya? Hobson Odoi. Nggak jelas Cok. Sampai sekarang diulangin lagi sama si Todd ini. Tot Lanjut beli. Chelsea. Kemudian setelah Chelsea, Arsenal. Paling cuman si Calafiori. 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 The next Nesta katanya. Ya kan MU yang aktif banget itu. Iya. Kayak tim kita benar-benar jadi star di bursa Iya. transfer kali ini. Star. Enggak usah. Bukan dong. Next, Kayak tapi niat gitu loh tim Iya. kita ini untuk menjadi better. Ya ini semua manajemen masih fresh semua pak. Dia pengen nunjukin taringnya dulu semua pak. Bener-bener gak tidur Iya, kayaknya. Cok. Dan Ashworth. Keren sih. Dibuktiin gue gak tidur kalau belum selesai.
Dan next nanti di hari Minggu kita akan melakukan salah satu laga pramusim kita melawan Arsenal nih, big match nih ya, friendly jam 7 Di mana? pagi, jam 7 pagi hari Minggu. di SoFi Stadium, di SoFi Stadium, Amerika ya. Amerika. Amerika. Ini baru kita lihat Ini nih. baru. Ini Lawan Zirkzee ada Arsenal. nggak? Zirkzee. Nggak, belum Nah, ada. Rasmus sudah balik. Højlund Eriksen udah Eriksen. balik. Sama apa lagi? Ada satu lagi kayaknya ya. Højlund, Eriksen, Bruno? apa ya? Bruno belum. Bruno belum. Maino juga belum. Rashford. Rashford Ada. Aku nggak main even. Bruno nggak main. cedera kan kemarin. Cedera ringan. Jancu baru. Maguire Lindelof itu gak ada cedera, Cok. Lindelof itu loh gak main cedera, Cok. Itu udah harus dijual, Cok, itu pemain, Cok, sumpah. Gak ada yang mau Hen. Evan baca kan terakhir, tapi cuma 10 juta. Semuanya Fenerbahce, Cuk. Lukas MU Fenerbahce semua. Siapa itu? McTom mau Fenerbahce. Mourinho nggak, Weh? Iya, Pada baca. baca. Nah, Mourinho itu kan sampahnya gitu ya. Dia tuh suka ngambil bekas anak buahnya gitu loh. Iya, Lindelof kan Matic. yang beli dia kan. Kayak- Lindelof. Ya lu ambil lah makanya. Iya, makanya balik ambil balik lah. lah. Lawan Arsenal nih hari Minggu, kira-kira harapan kalian apa nih? Mau lihat siapa yang bersinar kira-kira nanti? Nah, gue sih pengen lihat Dani Yoro sih. Reni Yoro sama Amat. Amat. Ya, Toby Collier. Toby Collier. Iya. Gue suka lihat pemain-pemain muda yang gue nggak amas pentingin gitu. skornya lah. Skor nggak penting lah. Gue pengen lihat mainnya gimana. Betul, iya, cara mainnya dulu. Iya. Kalau amat sih aku lihat ya, kalau aku lihat ini ya, realistis ya, bukan bermaksud menghancurkan harapan-harapan kalian ya. Amas lo ya. Amat lah. Amat yang kecil tuh. Iya. Amas juga kecil. Amat Diallo ya. Amat Diallo. Nggak akan jadi superstar lah. Mungkin super sub, bukan super sub mungkin bisa. Ya. Amat. Tapi kalau superstar bukan pemain mata. Tahu paham. Tapi Ten Hag bilang tahun ini tahunnya Amat. Iya, tahunnya Amat jadi super sub. Lu nggak lihat tendangannya dia. Set. Anthony nggak bisa kayak gitu bro. betul. Anthony itu kemana-mana bro. Makanya dia latihan selama ini. Udah nggak ikut kemarin Copa America. Udah fokus latihan dia, memperbaiki tendangan-tendangan dia tuh. Sama- Jangan kaget ya, lawan Arsenal ya. Kalau masih kayak tai jangan kaget. Dia kan mau dipinjemin loh. Reelsin gue kirim. Belum. Reelsin gue kirim. Yang mana? Buat jokes itu. Yang mana? Yang main MU mainin. Oh, nyanyi. Oh enggak. Yang MU itu mainin pemain dari posisinya nih. Harusnya kalau si Onana tuh pengennya jadi gelandang. Apa lagi gue bilang? Siapa lagi? Terus pokoknya terakhir Anthony. Anthony itu harusnya bukan pemain deh. Enggak, tapi Anthony kan namanya juga ada statement ya. Dia wawancara tuh apa sih? Yang dia bilang dia bakal fight. Fight ya. Iya, Fight di MU bakal katanya mau dipinjemin tapi dia agennya nolak kan. Dia bilang enggak kok, kita mau fight di MU. Oh, mau fight di MU ya. Ya tunjukkan lah. Dia juga di backing Ten Hag banget sih. Tapi ya kan pasti ada waktunya Ya, juga. Ten Hag Van pun- Beppe itu udah di backing berapa pelatih. Menurut gua kalau tahun ini dia masih flop. Mas Tono ya, sorry itu sih ya, dia harus pergi sih. Ya. Iya. Tahun ini kalau lu nggak bisa buat 10 gol dan 10 assist, Susah loh, Cok, 10 gol 10 assist. nggak mau itu. tahu, harus bisa. Yang pasti dijual tuh Palistri dijual. Pasti itu Palistri dijual. Enggak bakal kepake udah. Sekarang Dia di kemarin di Copa itu bagus sih. Uruguay. Nggak kelihatan juga kan? Enggak. Oh, dia main 60 menit. Dia nggak punya pilihan Iya, doang kan? sayap kanannya nggak ada Ibaratnya lagi. asal ada aja kan? Iya. Ya udah Palistri. makanya. Ya enggak. Jual sih itu. Jual. Palistri itu juga termasuk pembelian panik gak sih waktu datengin Amat bareng kan? Amat, Palistri sama Cavani kan? Tapi kalau itu masih di bawah, muda-muda itu kadang-kadang masih dianggap Gambling. Ya, tapi Amat kan mahal. Kalau Palistri itu bagian dari kesepakatannya Cavani kalau nggak salah, sesama Uruguay kan. Oh, oke. Lu kalau dapat Cavani gratis, lu beli apa sih Palistri juga? Oh, oke. Cuma 7 juta euro atau apa gitu. Oh, dibundling. Ya, dibundling. Anjing, Ya, betul. Bangsat, dibundling. Oke, kita lihat nanti ya hari Minggu ya, kayak gimana kira-kira, apakah masih dapat hasil yang positif atau kembali ke match pertama kita yang kalah nih kemarin. Lawan siapa yang kalah kemarin? Itulah. Siapa yang kalah? Yang pertama Sebelum itu Rangers, Rosenberg. Itu sampah sih itu. Pemain Itu- sampah. Mainnya jelek banget ya, karena Rashford main. Iya. Simple. Belum berubah ya? Iya. Itu ngelewatin satu backnya Rosenberg nggak Nggak bisa. bisa, Jo. Sumpah. Berarti belum ada bedanya dong? Dia tuh cuman andalannya cuman diadu lari doang. Iya. Even kemarin Sancho, gue suka loh mainnya. Sancho. Lebih rajin lah. Lebih rajin, betul. Kalau kehilangan bola juga dia Langsung ngejar ya? Langsung Iya. ngejar. Kalau Rashford aduh nggak bisa. Tapi baik lagi, lu tahan cuma 3 bulan gue rasa. Iya. Habis itu malas-malasan Kambuh lagi. lagi. Kalau kasih kabur lagi pasti. Iya. Dia ngerasa udah performance lagi oke, ya udah dia santai-santai lagi udah. Tapi kan sebelum Ineos itu bro, siapa tahu setelah Ineos merubah semuanya. Ineos ini kan harus memperbaiki keseluruhan tim ini ya. Nggak hanya dari asal beli jual pemain. Iya, iya betul. Tapi sistem pemeliharaan Betul. pemainnya juga semua harus diperhatiin sama dia. Betul. Tapi menurutku harusnya dibuang ke PSG, sih. harusnya. Harus ya. Selama ada value-nya ya, iya, selama ada selama value-nya ada dibuang yang sih. itu tuker sama Ugarte udah win-win solution. Iya, iya. Ya kan kita butuh refreshment. Lagian penyerang kita masih banyak kok. Seksi,
Højlund, Ahmad, terus Rashford, Garnacho, Anthony 6. Cukup lah. Kalau nggak ada Sancho juga nggak masalah, gitu loh. Yang penting itu tengah sama depannya nih loh. Tengah sama belakangnya nih loh. Kuat dulu. Fondasinya tuh. Fondasi belakang sama tengahnya ini yang harus benar-benar dikokohin. Kalau gue bilang, semoga ada Yeriwigo berikutnya. Semoga ada Yeriwigo. Dan kalau ada Yeriwigo itu kita harus rajin podcastnya lah. Jangan bolong-bolong gitu. Kalau ada kita tuh harus cepat. Bisanya anjing. Oke, kita lihat hari Minggu nanti apakah hasilnya positif atau tidak, dan kita lihat siapa pemain ketiga yang akan Here we go nih dalam 1 minggu nih. Gue sih yakin sih pasti ada yang Ya, ada Here we go minggu ini ya. Itulah. Kayaknya Ugarte deh. Delik. Ya antara dua itulah. Kayaknya Ugarte deh. Harga yang pantas untuk Delik lah berapa? Ya. Untuk Delik 45. 32 itu. 35 plus 10. 35 aku. 35 plus 45 lah 45 gua. Main di add-onnya aja. Ya. 35 plus 10. Kalau MU juara 10 baru berani. Ya. Ya. Lolos Liga Champion tak kasih berapa? Kalau dia bisa deal sponsor sama Nike 20, kita bayar 10-nya. Enggak dong, Adidas dong, jangan Nike. Oh iya, Adidas. Bayar 10. Harus cuan dong ya. Oke, thank you guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini dengan cara apa tuh? Caranya subscribe dong. Subscribernya nambah lumayan. Thank you guys. Thank you guys. Thank you yang udah subscribe ya dari seluruh Indonesia maupun mancanegara. Gara-gara Emil lagi hot-hotnya ini. Nambah dong, ayo. Kalian tuh jangan kalau lagi hot muncul, kalau lagi jelek nggak muncul. Setia dong, nonton Enggak, terus. Kita juga sama. Kalau nggak anjir juga kita males. Anjing. Kan apa yang mau dikomentari tahu. Sama mereka juga apa yang mau dilihat. Iya benar. Oke, thank you semua yang sudah nonton. We Bonded, we Direct Manchester, always right. Bye bye.